Daman dainan somalna diguari dosa sahalak pahlawan molo nungamarjungulu nasidan anggotagan diguluna dakia dobe sasahalak diguari pahlawan jala idona masa diturbukta sadarion bangsa Israel merasa boleh dikatakan kehilangan seorang pemimpin, kehilangan seorang yang benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, yaitu Musa. Ketika Musa telah berakhir hidupnya di usia 120 tahun. Tentu menjadi satu pertanyaan, kenapa begitu sedih dalam tanda kutip bangsa Israel di perpisahan mereka dengan si Musa melalui kematian. Yang pertama yang mau kita lihat, semasa hidup Musa mempunyai keistimewaan di hadapan Tuhan. Musa mempunyai keistimewaan di hadapan Tuhan. Dia mampu mengeksploitasi prinsip-prinsip keberanian di dalam pelayanannya. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan dihadapi si Musa dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan. Karena apa? Karena Musa tahu bahwa apa yang Tuhan Allah tugaskan kepada Musa, Tuhan tidak tinggal diam, melainkan Tuhan tetap akan membimbing, Tuhan akan tetap membantu menolong Musa. Allah. Artinya di situ semangat yang berkorban dari dalam diri Musa, itulah yang mencerminkan keberanian spiritualitas dan tekad yang kuat menjalani panggilan Tuhan atas dirinya sampai akhirnya. Yang pertama yang mau kita lihat melalui nats ini, di tengah-tengah kehidupan kita, keberanian di tengah tantangan tidak menghambat Musa melakukan kehendak Tuhan. Dan mungkin bukan hanya Musa yang sering menghambat, yang sering menghadapi hambatan, yang sering menghadapi tantangan. Mungkin kita juga ada. Mungkin kita juga. Yang mana hambatan itu bisa datang dari luar diri kita, tapi bisa juga datang dari dalam diri kita. Faktor kesehatan, faktor ekonomi, dan lain sebagainya, bisa menghambat, bisa membuat pelayanan kita melayani, menjawab panggilan Tuhan menjadi nomor 2. Karena apa? Karena semua kita terpanggil amanah. Ada, terpanggil untuk melayani Dia, terpanggil untuk menjadi cerminan wajah Kristus, terpanggil untuk menghadirkan karakter Kristus, sebagaimana rencana awal Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia.
atau pamajelma itu pangalakot. Artinya Allah mempunyai tujuan untuk menciptakan manusia, supaya melalui kehadiran orang-orang yang telah Dia panggil, dunia mengenal, dunia memahami siapa sebenarnya yang menjadi pencipta langit, bumi, dan segala isi. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Di keberanian, di tengah tantangan kesehatan yang dia miliki, justru di situ dia semakin termotivasi. Mungkin Musa mempunyai istilah, usia boleh tambah tua, kekuatan boleh tambah berkurang, tetapi semangat melayani tidak boleh berkurang. Usia boleh tambah tua, tetapi semangat melayani harus tetap muda. Ini yang membuat bangsa Israel merasa di tengah-tengah kehidupan mereka Allah hadir. Karena setiap pelayanan yang dilakukan oleh Musa itu bisa menjadi representasi kehadiran Allah. Dan yang kedua, dari pelayanan yang dilakukan oleh Musa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, justru disitulah Musa menunjukkan bagaimana kesiapannya menghadapi keterbatasan yang dia miliki. Karena apa? Karena dia melakukan itu amanginam bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu menunjukkan kesiapan kita menghadapi keterbatasan yang kita miliki. Dan tentunya itu bisa kita lakukan jika setiap apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ay holan ibana do amam, holan ibana do inang, nebui patukok kita, mamulahon nasubui ulahon portibio. Kemampuan, kebisaan itu hanya milik Dia, dan Dia mau memberikan, mau mencurahkan. Supaya apa? Supaya tugas utama yang Dia berikan kepada setiap orang yang Dia kasihi, kepada setiap orang yang sudah Dia kuduskan kembali, mampu benar-benar menunjukkan dan menyatakan bahwa kerajaan Allah benar-benar sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Yang mana kerajaan Allah bukan bentuk bangunan, bukan bentuk tempat. Kerajaan Allah ini mengacu kepada bentuk perbuatan kasih. Sebagaimana yang Allah telah lakukan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Yang ketiga, yang mau kita lihat, kenapa Musa dikatakan di sini seorang panuriran yang benar-benar pernah bertatapan muka dengan Allah, dengan Tuhan. Kata bertatapan muka, dan semua bertatapan muka semua lihat, kan gitu. Ya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, kan, dia berjumpa dengan Allah, kan, yang mana bentuk kehadiran Allah melalui Gunung Sinai dong, di Gunung Horeb dong.
Nah, kehadiran Allah berbentuk apa? Semak belukar. Itu kan? Di orang lebih. Ketika Musa naik, dia lihat ada semak belukar, dia mau mendekati semak belukar itu. Allah berkata, Musa, tanggalkan sepatumu, kasut. Tempat yang kau kunjungi adalah kudus. Dia bertemu dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah. Dia berkomunikasi dengan Allah. Walaupun di hadapan dia bukan wujud nyata seperti wujud nyata manusia yang dia lihat, tetapi dia yakin bahwa itu adalah Allah yang berbicara. Artinya apa yang mau kita lihat Amanginang? Musa benar-benar mengenal kepribadian Tuhan. Musa benar-benar mengenal kepribadian Tuhan. Musa tidak memaksakan kepribadian Tuhan itu seperti apa yang dia pikirkan. Namun sayang, Amanginang, ketika Allah hadir menjumpai Yakub, Yakub mengenal siapa yang hadir itu, maka dia merasakan perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika Musa dikunjungi oleh Tuhan melalui semak belukar, dia merasakan damai sejahtera hadir dalam hidupnya. Karena apa? Karena pengenalannya dengan Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel disertai Tuhan kehidupan mereka melalui makanan minuman, melalui tiang api, melalui embun dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan Allah, mereka anggap itu adalah hal yang biasa. Sehingga mereka tidak bisa merasakan di mana sebenarnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Musa tidak demikian. Dia sangat mengenal kepribadian Allah, dan inilah keunggulan pribadi Musa. Sehingga pengenalan pribadi dia kepada Allah membuat dia menjadi dalam tanda kutip manusia yang langka. Kadang-kadang bejo mah soal si Musa. Tangan bejo mah nabui mengikuti karakter sifat Musa. Karena bukan karena ulah bukan, tetapi karena pengenalan pribadi dia dengan Tuhan, dia mampu berhadapan